Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayanti dengan NIM 4191121026, kelas Pendidikan Fisika C 2019, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai pembelajaran berbantuan komputer dengan model simulasi. Selamat menyaksikan. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian model simulasi. Model simulasi adalah suatu gambaran atau model dari peristiwa, objek atau beberapa fenomena yang disederhanakan yang meliputi unsur-unsur penting. Simulasi dapat juga dipergunakan untuk melatihkan keterampilan, misalnya belajar menerbangkan pesawat terbang, atau mengendarai mobil, atau untuk memahami sistem dalam ekonomi, ekologi, urban planning, dan disiplin ilmu lainnya. Model pembelajaran simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Salah satu contoh simulasi adalah gladi resi, yakni memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu sebagai latihan untuk upacara sebenarnya, supaya tidak gagal dalam waktunya nanti. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan simulasi. Membuat model simulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, simulasi berarti tiruan dari kondisi dan situasi sebenarnya. Semakin tiruan tersebut mendekati aslinya, maka semakin baik simulasi tersebut. Model simulasi harus menyajikan program interaktif antara pengguna dan program, juga realitas objek yang disimulasikan harus tetap terjaga. Selanjutnya yang kedua yaitu model simulasi membutuhkan akurasi data dari objek real yang disimulasikan. Meski objek dalam simulasi dibuat miniatur, namun perlu disajikan skala perbandingannya, baik panjang, lebar, berat, bentuk, maupun prosesnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model simulasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan model simulasi. Ada beberapa kelebihan model simulasi, yaitu yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima yaitu dapat membangkitkan imajinasi. Dan yang keenam, membina hubungan komunikatif dan bekerja sama dalam kelompok. Selain mempunyai kelebihan, model simulasi juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain yaitu yang pertama, model simulasi relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, model simulasi juga sangat bergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga, model simulasi ini cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Dan yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi, sehingga simulasi tidak efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam model simulasi. Pendekatan dalam model simulasi yaitu yang pertama, yaitu pendekatan event. Dalam pendekatan event ini, program dibentuk dari sekumpulan rutin event yang masing-masing menjelaskan operasi yang menyebabkan entitas mengubah status dari sistem.
Suatu event rutin didefinisikan sebagai sekumpulan aksi yang menyebabkan terjadinya perubahan stage dalam sistem. Yang kedua yaitu pendekatan aktivitas. Pendekatan ini lebih memusatkan pada interaksi antar berbagai kelas entitas daripada menggambarkannya kemungkinan operasi yang mengikuti suatu perubahan stage seperti dalam pendekatan event. Pendekatan ini dibentuk dari rutin-rutin aktivitas, yaitu kegiatan yang selalu diawali oleh perubahan stage dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses ini berusaha menggabungkan kemampuan dua pendekatan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, program level kedua terdiri dari sekumpulan proses. Proses didefinisikan sebagai urutan operasi yang terjadi selama siklus hidup suatu entitas dalam sistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis model simulasi. Menurut Ronald T. Hyman, Gilstrap dan Martin tahun 1975, dalam Abdul Aziz Wahab tahun 2007, model simulasi terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu bermain peran. Bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menghidupkan kembali suasana historis seperti mengungkapkan kembali perjuangan para pahlawan kemerdekaan atau mengungkapkan kemungkinan keadaan yang akan datang. Misalnya saja, keadaan yang kemungkinan dihadapi karena semakin besarnya jumlah penduduk, atau menggambarkan keadaan imajiner yang dapat terjadi di mana dan kapan saja. Yang kedua yaitu drama kehidupan masyarakat. Strategi mengajar sosiodrama ialah sebuah cara memerankan pemecahan masalah secara kelompok yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Masalah itu mungkin mengenai siswa dalam bekerja sama di sekolah, keluarga, atau masyarakat. Dan yang ketiga yaitu simulasi dan bermain simulasi. Strategi ini memungkinkan bagi peningkatan perhatian serta minat siswa karena sifatnya yang menekankan pada bermain sambil belajar. Dalam pelaksanaannya juga mengkombinasikan antara bermain peran dan pemecahan masalah. Bermain simulasi adalah teknik mengajar di mana siswa mengasumsikan peran khusus sebagai pengambil keputusan, bertindak seolah-olah mereka benar-benar terlibat dalam suatu situasi dan berkompetensi untuk tujuan-tujuan tertentu sebagai dengan aturan-aturan khusus. Demikian model simulasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.